Bayangkan sebuah desa di lereng gunung yang jarang disebut di peta. Namanya Dusun Cihapit. Tak ada sinyal, tak ada lampu jalan. Jalanan tanah merah membelah hutan lebat, mengarah pada sebuah tempat yang hanya dikenal dari bisik-bisik malam. Tempat itu bukan sekadar angker. Ia ditakuti bahkan oleh dukun-dukun sendiri. Konon, di sanalah tempat pesugihan paling murni dan paling mematikan di seluruh Indonesia. Bukan Gunung Kawi, bukan Parangtritis, bukan Alas Purwo, tapi sebuah batu besar di tengah hutan yang disebut Batu Iblis. Orang-orang percaya, siapapun yang duduk di atas batu iblis saat tengah malam, akan berjumpa dengan sosok wanita berjubah putih. Ia tak pernah menunjukkan wajahnya, tapi akan menawarkan satu hal yang sama, kekayaan melimpah, dan imbalan yang tidak bisa dibatalkan. Cerita ini datang dari seseorang yang kini hilang tanpa jejak. Namanya Damar. Seorang pemuda biasa dari Bekasi, yang dulunya hanya supir ojek online. Hidupnya pas-pasan, tapi tidak pernah kurang. Sampai satu hari ia membawa penumpang misterius. Seorang pria tua yang baunya seperti tanah basah dan dupa terbakar. Pria itu hanya berkata satu kalimat sebelum turun. Kalau kau ingin cepat kaya, datanglah ke Cihapit. Tapi jangan sekali-kali menyesal. Setelah itu, ia menghilang di antara kerumunan, dan wajahnya tidak pernah terekam kamera apapun. Damar mulai mencari. Ia menemukan artikel-artikel tua, forum-forum misteri, dan bahkan seorang mantan paranormal di Kalimalang yang pernah mendengar nama itu. Semuanya mengarah ke satu tempat, hutan larangan di kaki Gunung Manik. Damar nekat pergi, hanya membawa satu tas ransel, sebotol air, dan segenggam harapan. Hari pertama di Cihapit terasa biasa. Penduduknya ramah, tapi terlalu banyak yang berbisik-bisik. Seolah ada sesuatu yang mereka tahu, tapi tak ingin diucapkan. Seorang nenek tua memperingatkan Damar, batu iblis bukan tempat minta kaya. Itu tempat menukar nyawa. Tapi Damar sudah terlalu jauh. Saat malam keempat, ia masuk ke hutan sendirian. Kabut turun begitu cepat. Aneh, udara terasa seperti mengendap, dan heningnya memekakan telinga. Ia menemukan batunya. Tinggi sekitar 1 meter, licin dan hitam pekat, seperti habis dibakar. Tepat pukul 12 malam, kabut membuka jalan. Dari arah timur, muncul sosok perempuan berjubah putih. Wajahnya tersembunyi di balik kerudung yang panjang. Ia tak berbicara, hanya mengangkat tangan. Damar mengikuti gerakannya dan detik itu juga, dunia berubah. Dalam sekejap, ia seperti terlempar ke tempat lain. Desa Cihapit hilang. Hutan berubah menjadi merah gelap. Dan di hadapannya, berjajar sosok-sosok manusia tanpa mata. Mereka duduk melingkar, menggumamkan sesuatu dan semuanya menatap Damar, seolah menunggu. Wanita itu akhirnya bicara. Suaranya seperti bergema dari dasar tanah. Kau ingin kekayaan? Serahkan seseorang yang kau cintai. Malam ini. Damar terpaku. Ia tak menjawab, hanya berteriak. Tapi teriakannya tidak terdengar oleh siapapun. Damar terbangun di pinggir jalan. Bajunya kotor penuh tanah basah. Di tangannya, sebuah kalung emas yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Dan di dompetnya, ATM dengan saldo puluhan juta yang bukan miliknya. Ia mengira semuanya mimpi. Tapi saat pulang ke kontrakannya di Bekasi, keanehan mulai terjadi. Teman-temannya mulai menjauh. Anaknya yang masih balita, yang paling ia cintai, tiba-tiba jatuh sakit dan koma. Istrinya mengeluh rumahnya jadi sering berbau kemenyan dan bau bangkai. Padahal mereka tak punya hewan peliharaan. Setiap malam, jam 12 tepat, pintu depan bergetar, seperti ada yang ingin masuk. Tapi saat dibuka, tak ada siapapun, kecuali daun-daun basah, dan jejak kaki telanjang yang penuh lumpur. Istrinya semakin ketakutan, terutama setelah melihat Damar berbicara sendiri di ruang tengah sambil tertawa seperti orang gila. Tapi Damar tidak ingat itu. Yang ia tahu, setiap minggu, saldo ATM-nya bertambah, tanpa bekerja. Tanpa menyentuh apapun. Tapi setiap uang itu keluar, ada sesuatu yang hilang dari hidupnya. Suatu malam,
Saat Damar tertidur, anaknya yang koma tiba-tiba membuka mata. Tapi bukan dengan tatapan biasa. Matanya hitam pekat, dan ia tersenyum sambil berkata dengan suara bukan miliknya. Ayah belum membayar janji. Keesokan harinya, anaknya menghilang dari rumah sakit tanpa jejak. Rekaman CCTV memperlihatkan sesuatu yang lebih mengerikan. Anak itu berjalan sendiri, keluar dari ruang rawat, diikuti oleh bayangan hitam besar yang tidak memiliki bentuk jelas. Dan kamera mendadak rusak beberapa detik setelahnya. Damar mulai sadar, inilah harga dari pesugihan yang ia ambil. Ia mencoba mengembalikan semuanya. Pergi ke dukun-dukun, ustaz, bahkan paranormal ternama. Tapi tak satu pun bisa membantu. Mereka semua menolak. Salah satu dari mereka bahkan meninggal 2 hari setelah bertemu Damar. Sampai akhirnya ia bertemu seseorang yang hanya dikenal dengan nama Ki Patiro, seorang pertapa tua yang tinggal di ujung hutan Purwodadi. Ki Patiro berkata, "Kau telah menyentuh tempat yang seharusnya tidak bisa disentuh manusia biasa. Kau tidak membuat perjanjian dengan jin atau iblis biasa. Kau telah membuat perjanjian dengan penjaga antara dunia." Damar memohon agar Ki Patiro menyelamatkan anaknya. Tapi jawabannya mengerikan. Anakmu belum mati. Tapi tubuhnya bukan miliknya lagi. Ia sekarang adalah wadah. Wadah? Damar menuntut penjelasan. Dan Ki Patiro menjelaskan bahwa di tempat seperti batu iblis, yang dikorbankan bukan hanya nyawa, tapi identitas jiwa. Makhluk-makhluk di sana menggunakan tubuh manusia sebagai kendaraan mereka di dunia. Itu sebabnya banyak pesugihan yang sukses, tapi mendadak menjadi gila, atau keluarga mereka satu persatu hilang tanpa sebab. Dan Damar baru mengerti, uang yang ia terima bukan pemberian. Itu adalah umpan. Setiap lembar rupiah yang ia pakai, memperkuat ikatan dengan entitas itu. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan anaknya, kata Ki Patiro, adalah kembali ke batu iblis, dan menukar dirinya sendiri. Tapi itu berarti, ia akan lenyap dari dunia. Bukan mati, tapi dihapuskan. Tak akan ada yang mengingatnya. Bahkan istrinya pun tak akan tahu bahwa ia pernah ada. Namun Damar setuju. Malam itu, ia pergi tanpa pamit. Ia kembali ke batu iblis. Kali ini sendirian, tanpa bekal, tanpa harapan untuk kembali. Kabut turun, dan wanita berjubah putih itu muncul lagi. "Aku ingin menukar diriku," kata Damar. "Ambil aku. Bebaskan anakku." Wanita itu terdiam, lalu mengangkat tangannya. Dalam sekejap, hutan itu gelap. Tak ada cahaya, tak ada suara. Dan saat pagi datang, tidak ada lagi Damar. Beberapa minggu kemudian, istri Damar terbangun di rumah sakit. Ia mendengar tawa ceria anaknya dari ruang sebelah. Anak itu sehat, seperti tak pernah koma. Tapi anehnya, tak ada satupun foto Damar di rumah. Tak ada kontaknya di HP. Bahkan semua teman dan keluarga berkata, "Kamu kan ibu tunggal sejak awal." Ia mencari kemana-mana. Polisi, tak pernah dengar nama Damar. Rekaman CCTV, semua hilang. Bahkan akun bank dengan saldo miliaran itu, sudah kosong dan ditutup atas nama pemilik yang tidak pernah terdaftar. Hanya satu yang tersisa, mimpi berulang-ulang. Di dalam mimpi itu, ia melihat seorang pria berdiri sendirian di tengah hutan, menatapnya dengan mata penuh air mata. Tapi ia tak mengenal wajah itu. Sampai suatu malam, anaknya berkata sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Bu, semalam aku mimpi ketemu ayah. Dia bilang, dia bahagia di sana. Tapi hutan itu dingin sekali." Beberapa tahun berlalu. Anak Damar tumbuh menjadi remaja pintar dan pendiam bernama Ryan. Ia tidak pernah tahu siapa ayah kandungnya. Ibunya tak pernah bisa menjawab dengan pasti, dan setiap ditanya, ekspresinya selalu berubah menjadi bingung dan takut, seolah ada sesuatu yang terkunci dalam pikirannya sendiri. Tapi sejak ulang tahunnya yang ke-17, mimpi aneh mulai datang setiap malam. Ryan melihat sebuah batu besar berwarna hitam pekat, dikelilingi kabut merah. Dan di atas batu itu, seorang pria duduk membelakanginya. Pria itu tidak berbicara, tapi tangannya selalu menunjuk ke satu arah,
ke dalam hutan yang semakin gelap. Yang aneh, Ryan merasa sangat dekat dengan pria itu. Seperti pernah mengenalnya. Seperti darahnya sendiri. Mimpi itu terus berulang selama 3 minggu. Sampai suatu malam, Ryan terbangun sambil berteriak. Tangannya memegang sebuah benda asing yang tidak ada sebelumnya. Sebuah kalung usang berukir huruf kecil, D. Ibunya terkejut. Itu kalung yang dulu pernah dikenakan Damar, yang seharusnya sudah hilang bertahun-tahun lalu. Dan pada hari itu juga, sikap Ryan mulai berubah. Ia mulai bisa mengingat hal-hal yang bukan miliknya. Kenangan seorang pria dewasa, tempat-tempat asing, dan ritual aneh di tengah hutan. Ia menulis di buku hariannya. Aku bermimpi tentang batu iblis. Dan entah kenapa, aku tahu caranya ke sana. Ibu Ryan mulai ketakutan. Ia mencari kembali jejak-jejak masa lalunya. Ia mengunjungi dukun, paranormal, bahkan psikiater. Semua memberikan satu jawaban yang merindingkan. Anak ibu bukan lagi anak ibu sepenuhnya. Sementara itu, Ryan mulai menggambar sebuah simbol aneh di dinding kamarnya. Simbol itu seperti 2 bulan sabit yang saling membelakangi, dengan mata di tengahnya. Setiap kali ia menggambar itu, tangannya bergerak sendiri. Dan simbol itu sama persis dengan yang ada di bagian atas batu iblis. Sampai akhirnya Ryan hilang dari rumah. Ia meninggalkan secari kertas, bertuliskan satu kalimat pendek. Aku harus kembali ke tempat semuanya dimulai. Ibunya melapor ke polisi. Tapi seperti Damar dulu, Ryan seakan menguap dari dunia. Semua jejaknya lenyap. Namun 7 hari kemudian, ada kabar menggemparkan dari dusun Cihapit. Seorang remaja laki-laki ditemukan pingsan di tengah hutan, tepat di depan batu iblis. Tapi anehnya, warga desa tidak mengingat ada seseorang yang masuk ke desa mereka. Bahkan jalan ke hutan pun sedang longsor dan tertutup. Remaja itu dibawa ke puskesmas terdekat. Saat sadar, ia tidak berbicara sepatah kata pun. Ia hanya menggambar simbol itu. Dan tersenyum setiap kali melihat cermin. Tapi senyuman itu bukan milik Ryan. Di malam yang sama, seorang pria tua buta datang ke puskesmas. Ia memperkenalkan diri sebagai orang terakhir penjaga batu. Ia hanya melihat sebentar ke arah Ryan, lalu bergumam, "Tidak, ini bukan jiwa yang kembali. Ini yang asli. Ini Damar." Para perawat kebingungan. Tapi sebelum ada yang bisa bertanya lebih jauh, pria tua itu meninggal di kursi tunggunya. Matanya terbuka, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dan Ryan? Ia menghilang malam itu juga. Hanya meninggalkan sebuah ukiran di dinding kamar rawatnya. Batu iblis bukan tempat pesugihan. Itu tempat kelahiran para penjaga dunia. Kini, setiap beberapa tahun sekali, selalu ada orang hilang di sekitar hutan Gunung Manik. Semuanya memiliki pola yang sama, memimpikan batu hitam, melihat wanita berjubah putih, dan meninggalkan jejak simbol sabit ganda. Peneliti yang mencoba mendekati daerah itu pun selalu kembali dalam keadaan trauma. Beberapa di antaranya mengakhiri hidup dengan menggambar simbol yang sama di dinding rumah mereka. Dan bagi mereka yang masih percaya pada mitos kuno, batu iblis tidak lagi sekadar tempat pesugihan, tapi adalah pintu gerbang ke dunia lain. Dunia tempat manusia bisa mengorbankan jiwanya, atau menjadi perantara kekuatan gelap yang lebih tua dari iblis itu sendiri. Plot twist terakhir, Ryan tidak pernah benar-benar hilang. Ia sekarang menjadi penjaga baru batu iblis. Tapi bukan sebagai manusia, melainkan sebagai entitas yang dulu ia lawan. Jiwa ayahnya, Damar, telah terikat selamanya di dalam tubuh Ryan. Dan generasi berikutnya, mungkin, sudah mulai bermimpi juga. Malam itu, istri Damar, yang kini hidup sendirian bersama anaknya, mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Anaknya, yang biasanya ceria, kini sering termenung di dekat jendela. Ia seperti melihat sesuatu yang tidak tampak oleh mata manusia. Ia juga mulai menggambar hal-hal aneh di buku gambarnya. Sosok wanita tinggi berjubah putih tanpa wajah, batu hitam besar dikelilingi tangan-tangan kurus menjulur dari tanah,
dan sosok pria yang wajahnya selalu diburamkan oleh goresan spidol hitam. Ia tidak mengerti, hingga suatu malam, anaknya terbangun sambil menangis dan berkata, "Bu, aku takut perempuan itu datang lagi. Dia bilang aku harus ikut lagi, tapi ayah melarangnya." Wanita itu mulai menyadari, mungkin Damar belum benar-benar pergi. Mungkin, di balik perjanjian itu, ada celah yang masih terbuka. Ia mulai menggali lebih dalam tentang batu iblis, hingga menemukan jurnal tua dari seorang antropolog bernama Dr. Kusuma yang menghilang misterius tahun 1984. Jurnal itu berjudul Gerbang Ketiga, dan menyebut tentang dimensi penukar jiwa, sebuah kepercayaan kuno dari masa Prahindu yang masih bertahan secara diam-diam di beberapa desa terpencil Indonesia. Menurut jurnal itu, batu iblis bukan hanya tempat pesugihan, tapi gerbang antara tiga dunia. Dunia manusia, dunia arwah, dan dunia bayangan, tempat di mana entitas-entitas kuno tinggal. Dunia bayangan ini bukan neraka, tapi ruang antara yang tidak punya waktu. Siapapun yang masuk ke sana tidak bisa mati, tidak bisa hidup, hanya ada, terjebak dalam keabadian tak bernama. Dan batu iblis adalah kunci yang membuka pintunya. Lebih mengerikan lagi, Dr. Kusuma menuliskan bahwa wanita berjubah putih itu bukan makhluk gaib biasa. Ia dulunya manusia. Seorang ratu dari kerajaan tua yang dikutuk karena mempersembahkan seluruh rakyatnya demi keabadian. Ratu itu tidak pernah mati. Ia menjadi penjaga gerbang dan akan terus menagih tumbal dari dunia manusia selamanya. Istri Damar akhirnya pergi ke Cihapit. Ia menemukan dusun itu telah berubah. Lebih sepi dari sebelumnya. Rumah-rumah kosong, lapuk, dan hanya tersisa satu orang tua yang duduk mematung di depan surau. Ia tak berbicara sepatah kata pun. Tapi di tangannya, tergenggam foto Damar, compang-camping dan terbakar sebagian. Dan di bawah foto itu, tertera tulisan aneh dalam aksara kuno yang jika diterjemahkan berarti, yang ditukar belum selesai. Wanita itu memutuskan untuk menuju batu iblis. Malam itu, ia membawa anaknya, berharap bisa menutup ikatan apapun yang masih tertinggal. Tapi begitu sampai di hutan, suasana berubah menjadi di luar logika. Pepohonan seperti bergerak, bayangan memanjang sendiri, dan mereka tersesat meski hanya berjalan lurus. Anaknya tiba-tiba memegang tangan ibunya erat-erat dan berbisik, "Bu, ayah bilang jangan berhenti. Jangan lihat ke belakang, apapun yang terjadi." Tapi rasa takut membuat nalurinya goyah. Saat mendengar suara langkah kaki berat di belakang mereka, ia menoleh. Dan di sana, berdiri sesosok tubuh Damar. Tapi matanya kosong, wajahnya pucat, dan dari mulutnya keluar suara perempuan. "Kau sudah datang tepat waktu." Seketika semuanya gelap. Hutan itu menghilang. Saat wanita itu terbangun, ia sudah berada di rumah sakit. Di sisinya, anaknya tertidur lelap. Tapi ketika ia melihat ke cermin, jantungnya nyaris berhenti. Bukan wajahnya sendiri yang ia lihat, tapi wajah wanita berjubah putih. Dokter berkata ia ditemukan pingsan di dekat rel kereta api, tanpa identitas. Dan yang lebih gila, semua orang memanggilnya dengan nama yang berbeda. Bukan lagi istri Damar, tapi Ratu Loro, perempuan misterius dari desa yang tak dikenal siapapun asal-usulnya. Dan anaknya, kini bisu, tidak bisa bicara, tidak bisa mengenali siapa-siapa. Setiap malam, ia hanya menggambar satu hal, sebuah gerbang batu besar dengan tulisan di atasnya, "Gerbang Ketiga," dan sesosok pria yang berdiri membelakanginya, menunggu. Cerita ini disampaikan oleh seorang YouTuber misteri yang sedang menelusuri kasus orang hilang, dengan harapan bisa mengungkap kebenaran tentang pesugihan. Tapi saat video ini direkam, ia menerima sebuah surat, tanpa nama pengirim. Hanya satu kalimat di dalamnya. "Terima kasih sudah menyebarkan kisahku. Kini giliranmu menyentuh gerbang itu." Dan sejak video itu diunggah, channel YouTube-nya menghilang. Semua videonya menghilang. Akun media sosialnya lenyap. Dan nama YouTuber itu tak pernah bisa ditemukan lagi, bahkan oleh orang terdekatnya.